Ini adalah salah satu contoh rumah yang belum layak huni atau tidak layak huni. Masih berdinding kayu dan pagar, kemudian juga morak-marik istilahnya, lantainya juga masih terbuat dari tanah. Ya, rumah-rumah seperti inilah yang seharusnya memang patut mendapat program bantuan sosial perumahan swadaya. Lantainya masih tanah, pagarnya masih bambu ataupun kayu, kemudian kurang layak. Kemudian tanahnya milik sendiri, jadi pekarangannya ini tidak nunut. Nah, program-program inilah yang layak, memang rumah-rumah seperti inilah yang memang harus direhab atau dapat bantuan. Oleh karena itu kita mencari rumah-rumah yang seperti inilah yang kita ajukan untuk memperoleh bantuan sosial perumahan swadaya. Sehingga diharapkan dengan bantuan ini masyarakat akan tergugah. Banyak sekali yang masyarakat setelah dibantu program ini ternyata menjadi rumah yang luar biasa, rumah gedung yang layak huni. Bukan hanya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD, Sobat Sarman Kidemang. Kali ini Sarman Kidemang ingin menjawab puluhan komentar, puluhan pertanyaan dari warga masyarakat, bukan hanya di Randegan, di Wangon atau di Banyumas. Di komentar channel Sarman YouTube itu dari seluruh Indonesia. Kebanyakan mereka menanyakan tentang program bedah rumah, atau ada yang mengatakan program BSPS, ada yang CSR dan sebagainya. Kali ini saya ingin membedah tentang cara memperoleh bantuan bedah rumah dari pusat. Ya, karena paling besar ini ada dari pusat lewat Kementerian Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Rekan-rekan SKD, perlu diketahui bahwa setiap tahun Kementerian PUPR atau bagian yang mengurusi perumahan rakyat ini menggelontorkan miliar dan triliunan untuk merehab atau untuk membuat rumah atau bedah rumah bagi masyarakatnya. Untuk BSPS atau program bantuan sosial perumahan swadaya ini BSPS untuk tahun 2021-2022 ini adalah 20 juta rupiah. Nah, banyak sekali yang bertanya tentang berapa sih bantuan BSPS ini, maka saya ingin mengatakan bahwa program ini didanai oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR adalah 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Yang pertama syaratnya yang barangkali selalu banyak menjadi pertanyaan. Kenapa saya rumahnya rusak tidak dibangun? Kenapa rumah saya seperti ini tidak dibangun? Kenapa orang tua saya rumahnya seperti ini tidak dibantu? Kenapa tetangga saya? Kenapa adik saya? Dan sebagainya. Ingat ya, bahwa program ini sebenarnya adalah seharusnya kehendak masyarakat ya, yang mengusulkan ke desa. Tetapi banyak sekali memang diantara kita, entah itu perangkat desa, itu kepala desa ini cuek ya, sehingga kadang-kadang tidak mengerti tentang program BSPS ini. Oleh karena itu rekan-rekan masyarakat seluruh Indonesia, seluruh provinsi, seluruh kabupaten Banyumas maupun Randegan. Jadi program ini penting. Masyarakat harus tahu. Masyarakat yang merasa rumahnya belum layak huni membuat kelompok atau beberapa kelompok, silakan usul menyampaikan kepada pemerintah desa. Nanti pemerintah desa akan mengusulkan kepada Dinas Pemukiman ya, kabupaten. Nah ini. Jadi seharusnya adalah usulan dari masyarakat. Kalaupun masyarakat tidak usul, maka perangkat desa atau kepala desa harus inisiatif yang mendata rumah-rumah yang
tidak layak huni, segera didata berapa puluh rumah, berapa ratus rumah, kemudian diusulkan lewat Kementerian PUPR, lewat Kepala Dinas, lewat Kabupaten Banyumas. Misalkan ini di Banyumas. Kalau kabupaten lain, kalau provinsi lain ya lewat kepala desanya, lewat kabupaten, lewat provinsi. Nah, diajukan kepada Kementerian PUPR. Alhamdulillah untuk saya sendiri hampir setiap tahun dapat. Kebetulan di Randegan ini kan termasuk desa miskin ekstrim. Banyak rumahnya yang masih gede, masih pagar, ya, lantai tanah itu masih ratusan rumah. Nah, program PSPS ini yang pertama, sampean yang ingin dapat ini harus punya rumah sendiri. Rumahnya itu adalah rumah sendiri, bukan ngontrak, atau pekarangannya bukan ngontrak, atau pekarangannya orang lain. Usahakan sudah menjadi SPPT atas nama sampean. Ya, di desa kan jarang yang bersertifikat. Minimal sudah ber-SPPT atas nama panjenengan. Jadi punya rumah satu, ya, rusak atau masih berlantai tanah atau masih berpagar kayu atau bambu, lantainya tanah, rumah sendiri, ya. Pertama rumahnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah punya kakak sendiri, punya kakak, KTP kakak wajib. Kedua, punya tanahnya sendiri. Tanahnya ini bukan nunut orang atau mondok di tanah orang atau ngontrak di tanah orang, ya. Dikhawatirkan nanti kalau sudah jadi tanahnya diminta kan repot, karena ini adalah permanen, ya, atau mengatakan mungkin semi permanen, tapi permanen karena pakai pondasi batu, pakai cor dan sebagainya. Jadi pertama punya kakak atau KTP, kedua punya tanah sendiri, rumahnya ada di tempat tanahnya sendiri. Syukur sudah bersertifikat, kalau belum minimal ber-SPPT atas nama sendiri. Ya, kalau diberi oleh orang tua ya secepatnya balik nama. Kalau misalkan itu beli ya secepatnya balik nama, ya. Jadi punya sendiri, ber-SPPT-nya atas nama sendiri. Ketiga, rumahnya masih berlantai tanah. Rumahnya masih berlantai tanah. Ketiga adalah masih berpagar kayu atau berpagar bambu gede. Ya, ini penting, ya, sebab rumah-rumahnya demikian kurang layak huni. Maka pemerintah membantu dengan program PSPS. Kemudian tadi sudah cukup, ya. Kemudian juga punya cadangan dana atau swadaya, ya. Jadi karena mungkin kebanyakan kalau yang kita bantu ini rata-rata adalah ingin rumahnya bagus sekalian, sehingga mereka memerlukan dana tambahan. Sebenarnya uang 20 juta itu pun cukup. Saya sudah melihat beberapa bantuan PSPS di desa saya ini 20 juta, ya, tanpa swadaya uang sendiri, tanpa beli semen lagi, tanpa beli bata, tanpa beli besi lagi, ternyata ada yang jadi, beberapa yang jadi, ya. Ini ya, asal jangan jaluk yang seperti mewah atau seperti gedung atau dirubah menjadi yang luar biasa, jangan. Kalau uang 20 juta itu untuk menjadikan rumah layak huni, rumah permanen dengan bata, kemudian ornamen yang cukup, ya, maka uang 20 juta itu cukup. 17.500.000 untuk material, 2.500.000 untuk tenaga. Ini cukup, sudah saya buktikan. Ya, oleh karena itulah rekan-rekan jangan kecil hati yang rumahnya akan dapat kemudian tidak punya devisa atau tidak punya cadangan yang lain atau swadayanya lah, ya, tidak ada. Minimal ya ada swadaya tenaga, ya, tenaga ada, atau mungkin bambu, atau mungkin rumah-rumah lawas lama ini kan masih ada kayu-kayu yang bisa dipakai. Nah, ini dipakai, ya. Jadi insya Allah uang 20 juta itu cukup, ya. Jadi inilah rekan-rekan tadi sudah saya jelaskan, ya, persyaratannya itu untuk diperhatikan agar tidak menjadi suhudon di masyarakat sekitarnya.
Ini adalah salah satu contoh rumah yang belum layak huni atau tidak layak huni. Masih berdinding kayu dan pagar, kemudian juga morak-marik istilahnya, lantainya juga masih terbuat dari tanah. Ya, rumah-rumah seperti inilah yang seharusnya memang patut mendapat program bantuan sosial perumahan swadaya. Lantainya masih tanah, pagarnya masih bambu ataupun kayu, kemudian kurang layak. Kemudian tanahnya milik sendiri, jadi pekarangannya ini tidak nunut. Nah, program-program inilah yang layak, memang rumah-rumah seperti inilah yang memang harus direhab atau dapat bantuan. Oleh karena itu kita mencari rumah-rumah yang seperti inilah yang kita ajukan untuk memperoleh bantuan sosial perumahan swadaya. Sehingga diharapkan dengan bantuan ini masyarakat akan tergugah. Banyak sekali yang masyarakat setelah dibantu program ini ternyata menjadi rumah yang luar biasa, rumah gedung yang layak huni. Bukan hanya sebentar. Jadi itulah rekan-rekan subscriber, rekan-rekan Sarman Kidemang, itu penjelasan saya mengenai program BSPS untuk pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR adalah 20 juta rupiah. Alhamdulillah untuk rekan-rekan sendiri hampir tiap tahun dapat. Dan kali ini memang untuk program BSPS itu ada 90 kita dapat. Ada program lagi CSR ya dari Provinsi Jawa Tengah, ada bantuan Gubernur Jawa Tengah ya, ada bantuan Bupati ya di Banyumas, ada program dana desa. Kalau tidak ada 5 program pembangunan rumah itu ya. Ya, yang paling besar biasanya adalah program Kementerian PUPR dari pemerintah pusat. Jadi ini untuk sekalian masyarakat yang belum paham, supaya menjadi paham, tidak menjadi sukudon, bahwa uang 20 juta rupiah itu kalau di desa ya, kalau kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, jangan minta lebih, jangan minta rumahnya seperti rumah gedung ratusan juta, ya cukup rumah biasa, kemudian dibata, dimester, kemudian dicat, cukup uang 20 juta itu. Saya sudah memberikan beberapa contoh rumah yang betul-betul tidak ada swadanya kecuali tenaganya sendiri, mungkin dengan warganya beberapa sekitar untuk gotong, pindah dan sebagainya. Ini cukup dengan uang 20 juta rupiah. Itulah rekan-rekan subscriber sedikit penjelasan saya mengenai rumah tidak layak huni, dirombak atau direhab atau menjadi bedah rumah program PSPS dengan dana 20 juta rupiah, cukup bagus, permanen, dengan tembok bata, dengan lantai mester, dengan cat depan, luar biasa. Oke rekan-rekan, terima kasih telah mengikuti penjelasan dari saya agar menjadi jelas. Jangan meri, jangan cemburu, tunggu gilirannya, insya Allah pasti dapat. Asal sabar dan siap-siap saja untuk swadaya agar rumahnya akan menjadi lebih baik. Kalaupun tidak punya swadaya, minimal tenaga lah ya, tenaganya sendiri untuk ngangkut material dan sebagainya. Jangan semuanya dibebankan kepada ongkos yang 2.500.000, nanti tidak cukup. Jadi minimal kalau malam kerja, kalau siang mungkin sampean kerja ngode dan sebagainya, usahakan kalau malam ngangkuti barangnya sendiri, didekatkan di tempat lokasi sehingga tidak memakan langsir yang membutuhkan biaya. Kemudian yang terakhir ini adalah orang yang berpenghasilan di bawah UMR atau UMK di suatu wilayah. Ya, jadi kalau gajinya besar tidak bisa bangun itu karena terlalu boros. Kalau dia kerja gajinya sampai 3 juta, 4 juta, kok tidak bisa bangun berarti dia boros. Kalau UMR untuk Banyumas ini kan sekitar 1.950.000. Di bawah itu penghasilannya, maka panjenengan berhak dapat rehab rumah dari Kementerian PUPR. Jadi panjenengan silakan mengajukan ke desa, nanti desa akan mendata ya. Tapi untuk desa saya sendiri adalah perangkat saya cukup proaktif. Saya sendiri sering keliling melihat rumah-rumah yang memang belum layak huni, nanti akan diajukan. Oke rekan-rekan, terima kasih telah mengikuti penjelasan dari Sarman Kidemang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.